Dalam hukum perbankan, bank biasa disebut sebagai financial intermediary atau yang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank yang dimaksud dalam undang-undang ini jelas adalah bank konvensional di mana yang dihimpun oleh bank tersebut adalah dana atau uang. Nah, saya ada cerita. Tahun kemarin ketika ke Ciamis, saya kehabisan cash dan berniat akan membawa uang di ATM dekat suatu rumah sakit swasta. Ketika sampai di tempat, malah ini yang saya temukan. Setelah bertanya dan tengok-tengok, sekira 400 meter dari ATM tersebut, saya melihat ada plang ATM lainnya. Tapi, setelah didekati, ternyata ini yang saya temui. Dalam salah satu cabang hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak merek, ada konsep pelanggaran hak merek bernama likelihood of consumer confusion, yaitu suatu konsep yang dilihat dari kacamata konsumen, di mana pelanggaran hak merek terjadi ketika konsumen mengalami kebingungan akan merek yang mana yang asli dan mana yang palsu. Karenanya, konsumen bisa bingung dan terkecoh mengira merek yang palsu sebagai merek asli. Selain itu, ada konsep selanjutnya yakni delusion atau pelemahan merek. Doktrin dilusi merek adalah prinsip dalam hukum merek yang mengizinkan pemilik merek terkenal untuk melarang pihak lain menggunakan merek mereka. Sebuah merek didilusi ketika suatu pihak menggunakan merek yang sama atau identik dengan merek pihak lain dalam barang yang dapat mengurangi kekuatan merek tersebut, sehingga dapat mengakibatkan kebingungan konsumen mengenai sumber asal mereknya. Misalnya, Patek Philippe yang sudah terkenal sebagai merek jam tangan lalu tiba-tiba digunakan sebagai merek sepatu. Ini akan melemahkan merek Patek Philippe sebagai merek jam tangan. Nah, jika kembali ke kasus awal, di mana logo BRI sebagai merek terkenal bank konvensional dipajang besar-besar dalam logo bank sampah, kira-kira ini termasuk pelanggaran merek bukan ya? Padahal BRI adalah pembina bank sampah tersebut juga. Dan jika masuk, kira-kira masuk yang mana nih? Confusion atau delusion? Karena jika kita lihat dari sudut pandang konsumen, kita bingung dan terkecoh. Tapi ini merek yang besar yang digunakan untuk hal lain walaupun keduanya sama-sama berperan sebagai intermediary namun dengan objek yang berbeda. Jadi gimana nih? Kira-kira yang mana ya